Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nugraha. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan recovery bahan kimia yang berjudul Evaporator Black Liquor, Desain dan Operasi. Evaporator Black Liquor, Desain dan Operasi. Yang pertama, mengenal Weak Black Liquor atau WBL. Dari brown stock washer biasanya pada 13-18% TS. Sebagian besar kandungan air ini harus diuapkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler. Biasanya antara 65% dan 80% TS. Selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen yang mudah menguap, senyawa sulfur, metanol, dan lain-lain dilepaskan dan liquor harus dipisahkan dari kondensat agar dapat digunakan kembali dalam Faberland dan Ricaud-Dijon. Dari sudut pandang ini, plant penguapan sebenarnya berfungsi sebagai water factory di dalamnya. Selanjutnya, komposisi kompleks yang melekat pada black liquor. Komposisi kompleks yang melekat pada black liquor diartikan ke dalam beberapa persyaratan di desain yang saling bergantung untuk evaporator. Yang pertama, plant penguapan harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan black liquor. Yang kedua, hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada permukaan perpindahan panas. Yang ketiga, plant penguapan juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan Ricaud-Dijon area, sehingga sangat mengurangi asupan air bersih dari mill. Keempat, komponen yang mudah menguap dan CNG harus dibuang dan dikondisikan untuk pembuangan yang aman melalui inerasi. Selanjutnya, peralatan evaporator. Ada dua tipe dasar peralatan evaporator yang digunakan saat ini untuk evaporasi black liquor. Yang pertama, rising film evaporator. Rising film evaporator disebut juga sebagai evaporator long tube vertikal atau LTV. Desain ini telah mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pemandangan umum dalam operasi craft mill yang lebih lama. Elemen panas adalah penukaran panas sel dan tube yang menggunakan tabung O2 2 inci. Biasanya sepanjang 24 kaki hingga 30 kaki. Liquor dimasukkan ke dalam liquor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tube. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tube. Yang kedua, falling film atau FF evaporator. Desain evaporator ini mengandalkan tubes atau plate sebagai permukaan perpindahan panas. Liquor diproses di dalam bagian pada unit tubular, tetapi ini bagian luar permukaan dari perpindahan panas dalam desain plate. Evaporator FF terdiri dari wadah liquor di mana volume tertentu liquor disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen pemanas. Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain, kemudian mendistribusikan aliran liquor ke seluruh permukaan panas. Lubang dalam unit tubular atau slot untuk unit plate diposisikan untuk memungkinkan liquor jatuh ke tube seat atau plate. Distribusi liquor yang merata merupakan pertimbangan kritis untuk jenis desain ini, dan spray dan tube seat atau elemen plate semuanya harus rata. Cara kerja filling film evaporator. Mengikuti perangkat distribusi, film tip liquor dibuat pada permukaan pemanas dan mengalir ke bawah kembali ke wadah liquor sambil diuapkan sebagian. Laju perpindahan panas jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi. Saat menggunakan desain film di atas desain rising film, karena liquor jatuh secara turbulen di atas permukaan panas. Setiap persyaratan pemanasan awal liquor juga dicapai secara efisien dalam desain filling. Dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan saat ini dan secara luas dapat diklarifikasikan sebagai desain film
atau FF dan force circulation atau FC. Yang kedua, force circulation concentrator. Force circulation concentrator telah ada sejak tahun 1950-an dan terbukti dengan baik dengan layanan black liquor. Desainnya terdiri dari penukar panas dan uap liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui loop resirkulasi. Liquor dipanaskan dalam elemen pemanas yang dimana black reset untuk mencegah terjadinya pendidih di dalam tabung. Pendidih dan penguapan terjadi jauh dari permukaan perpindahan panas dan hanya ketika liquor yang dipanaskan memasuki flash chamber ditekannya berkurang. Flash chamber menyediakan waktu retensi liquor yang cukup untuk memungkinkan pelepasan kejenuhan melalui pertumbuhan kristal. Liquor kemudian disirkulasikan kembali ke elemen pemanas untuk siklus pemanas lainnya, penguapan flash dan pertumbuhan kristal. Selanjutnya, evaporator efek ganda atau multiple effect evaporators. Evaporator black liquor merupakan kontak tidak langsung dengan steam kondensasi atau uap. Di satu sisi, permukaan perpindahan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang bersirkulasi di sisi lain. Seperti semua penukaran panas tidak berlangsung, perpindahan panas di keseluruhan antara uap kondensasi dan black liquor diatur oleh hubungan dasar, yaitu Q sama dengan U kali A kali delta T. Dalam persamaan ini, aliran panas Q mewakili jumlah perpindahan panas yang dapat dilakukan. Seperti yang ditunjukkan, aliran panas ini bergantung pada koefisien perpindahan panas U secara keseluruhan. Jumlah area perpindahan panas A yang tersedia untuk membunkan uap yang masuk dalam perbedaan suhu delta T antara uap kondensasi dan black liquor di dalam evaporator. Setiap pengurangan U A atau delta T akan menghasilkan pengurangan Q secara langsung. Penguapan hanya dapat terjadi jika panas bertambah dalam bentuk uap kondensasi ke area permukaan dan delta T terbentuk di seluruh area permukaan tersebut. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.